teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menghitung pengaturan waktu pada lampu lalu lintas. Untuk mengatur waktu atau durasi pada lampu lalu lintas, kita sebenarnya punya beberapa metode. Di antaranya kalau teman-teman lihat di modulnya, modul yang berjudul lampu lalu lintas, teman-teman bisa lihat di sana tercatat ada 3 metode, metode Homburger dan Kell, metode Pignataro, dan metode Webster. Nah, teman-teman wajib menguasai paling tidak 2-3 metode. Biasanya, metode-metode ini juga bisa dijadikan penelitian tugas akhir atau skripsinya teman-teman. Misalnya, membandingkan kondisi existing di suatu perempatan dengan hasil perhitungan ulang, misal pakai metode Homburger dan Kell, dan juga metode Webster seperti itu misalnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menghitung durasi lampu lalu lintas dengan metode Homburger dan Kell. Videonya akan ada 2 video. Video yang pertama adalah video perhitungannya. Kemudian video yang kedua adalah video bagaimana menggambar diagram fase. Pastikan kedua video ini teman-teman tonton sampai habis ya, supaya paham betul. Oke, kita mulai dengan perhitungannya. Nah, baiklah. Teman-teman bisa lihat di modul tentang lampu lalu lintas yang sudah saya unggah di post yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Di sana ada metode Homburger dan Kell. Nah, metode Homburger dan Kell kalau kita lihat di sini ada prosedur umumnya. Prosedur umumnya secara total ada 7 langkah yang wajib kita buat langkah 1 sampai langkah 6. Ketujuh langkah ini teman-teman harus baca dulu sebelum kita lanjut ke contoh perhitungannya supaya teman-teman bisa tahu asumsi-asumsi yang digunakan. Begitu. Di sini juga dikatakan bahwa metode Homburger dan Kell menggunakan volume lalu lintas sebagai dasar untuk mengalokasikan waktu untuk cabang-cabang persimpangan dengan menjaga siklus non-jam sibuk sependek mungkin 40-60 detik. Jadi, salah satu cirinya metode Homburger dan Kell adalah mereka menjaga supaya siklus non-jam sibuk pendek ya, sekitar 40-60 detik. Sementara di siklus jam sibuk boleh lebih panjang tergantung dari pergerakan di jalan utama. Nah, prosedur umumnya apa saja? Langkah pertama, pilih interval perubahan kuning antara 3-5 detik untuk kecepatan yang kurang dari 35 mil per jam hingga kecepatan yang lebih dari 50 mil per jam. Kemudian prosedur yang kedua, tentukan kebutuhan untuk waktu perpindahan tambahan dengan menggunakan persamaan yang ini. Y sama dengan TR ditambah V per 2A, W ditambah L dibagi V. A-nya itu apa, W-nya apa, L-nya ada. L-nya juga apa, itu semua ada penjelasannya di slide sebelumnya, di sekitar slide 17, begitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, kemudian prosedur yang ketiga, tentukan waktu perpindahan atau clearance time yang dibutuhkan oleh pejalan kaki dengan asumsi bahwa kecepatan pejalan kaki adalah 4 feet per detik. Prosedur yang keempat, hitung waktu lampu hijau minimum dengan periode lampu jalan untuk pejalan kaki minimal 7 detik. Selanjutnya, prosedur kelima, hitung waktu-waktu hijau berdasar salah satu volume cabang persimpangan di lajur kritis. Sehingga kita harus tahu dulu yang mana cabang persimpangan yang kritis, begitu.
ya pada setiap jalan ketika jam puncak atau jam sibuk. Kemudian langkah ke-6, sesuaikan panjang siklus, jumlah dari seluruh hijau dan kuning ke interval 5 detik lebih tinggi berikutnya. Kemudian sisanya didistribusikan kembali ke waktu hijau tambahan. Nah, prosedur 1 sampai 6 ini akan kita lakukan pada contoh perhitungan setelah ini. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya. Nah, pada slide nomor 28, kita punya contoh perhitungan untuk metode Homburger dan Kell. Hitung waktu dari sebuah lampu lalu lintas terisolasi yang memiliki lampu pejalan kaki di persimpangan antara Pine Street dan Oak Street dengan data sebagai berikut. Lebar Pine Street 56 feet, lebar Oak Street 40 feet. Selama jam sibuk, volume lajur kritis adalah 350 kendaraan per jam untuk Pine Street dan 250 kendaraan per jam untuk Oak Street. Kecepatan mendekati persimpangan adalah 40 mil per jam atau 58,7 feet per detik untuk Pine Street dan 25 mil per jam atau 36,7 feet per detik untuk Oak Street. Dari sini kita bisa tahu kalau suatu hari nanti teman-teman mau melakukan perhitungan untuk menentukan durasi lampu lalu lintas dan memilih untuk menggunakan metode Homburger dan Kell, pastinya teman-teman harus survei dulu di perempatan atau di persimpangan yang akan teman-teman rancang durasi lampu lalu lintasnya. Hal-hal data-data atau hal-hal apa saja yang perlu teman-teman ambil saat survei adalah yang pertama, lebar si persimpangan atau kaki simpangnya, lebarnya ya masing-masing pendekat. Kemudian teman-teman juga harus melakukan volume lalu lintas di jam sibuk di kedua kaki simpang itu. Kemudian teman-teman juga harus lakukan survei kecepatan, tapi kecepatan yang diambil adalah kecepatan kendaraan pada saat mendekati persimpangan. Seperti itu ya. Lalu bagaimana perhitungannya akan saya lanjutkan di papan tulis.